Halo teman-teman, selamat datang di channel Malaikat Bersayap. Kali ini kita akan membahas spoiler drama Korea berjudul Black. Drama ini tayang sebanyak 18 episode, disutradarai oleh Kim Hong Sun, diproduseri oleh Kim Jon Sik dan Song Ji Jeon. Drama ini dibintangi oleh Song Seng Heon sebagai Han Mo Gang, Go Ara sebagai Kang Haram, Lee El sebagai Yu Sun Hwa, dan Kim Dong Jun sebagai Oh Man Soo. Drama ini dirilis pada tahun 2017, bergenre fantasi thriller, menceritakan tentang seorang malaikat maut merasuki tubuh manusia yang sudah mati untuk menangkap rekannya sesama malaikat maut yang juga merasuki tubuh manusia lainnya. Dalam pencariannya, si malaikat maut yang sudah tinggal di dalam tubuh manusia bertemu dengan wanita yang bisa melihat bayangan kematian. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Mari kita bahas. Cerita diawali dengan seorang laki-laki berpakaian serba hitam yang terjun ke laut. Laki-laki itu berenang mendekati sebuah bangkai mobil di dasar lautan. Ia memukul-mukul kaca mobil dengan tangan, namun tak berhasil. Kemudian laki-laki itu mengambil batu dan memukul kaca mobil hingga pecah. Di dalam mobil ternyata ada tengkorak manusia. Laki-laki berpakaian serba hitam itu kaget dan bertanya, "Benarkah ini aku?" Di bawah hujan yang lebat, detektif dan masyarakat Korea dihebohkan dengan penemuan tengkorak manusia yang dikubur di dalam tanah. Tampak salah seorang detektif pemula tak tahan melihat tengkorak tersebut dan tak sengaja muntah tepat di wajah dan dada tengkorak. Laki-laki itu pun dibentak, bahkan ditendang oleh sesama rekan detektifnya. Detektif pemula tersebut sama sekali tak cocok untuk menjadi detektif, karena ia tak tahan melihat hal-hal yang berhubungan dengan mayat. Bahkan, saking lemah mentalnya, ia tak bisa makan jeroan daging hewan. Salah satu senior dari detektif lemah tersebut tak sengaja menemukan buntalan silikon payudara tepat di bagian tubuh tengkorak yang dimuntahi oleh juniornya itu. Sepulangnya dari TKP, detektif lemah tersebut sama sekali tak nafsu makan, tapi ia dipaksa oleh seniornya untuk membeli makanan di sebuah minimarket. Dan disinilah pertemuan tak terduga antara dua tokoh utama di dalam drama ini dimulai. Detektif itu membeli makanan dan minuman kepada kasir yang mengenakan kacamata hitam. Tampak suara perempuan itu cetus dan tak bersahabat. Melihat hal itu, bos si perempuan marah dan memaksa melepaskan kacamata hitamnya. Tiba-tiba, perempuan itu panik karena ia melihat bayangan hitam tepat di samping mantan kekasihnya. Gadis itu tanpa pikir panjang menahan mantan kekasihnya itu dan memintanya untuk menunggu 1 menit saja. Akan tetapi, si mantan sangat risih dan membuat si perempuan marah dengan mengatakan bahwa perempuan itu pembawa sial. Si perempuan tampak tersinggung dan melepaskan tangan mantan kekasihnya itu hingga si mantan kekasihnya itu menyeberang jalan. Tiba-tiba, di tengah jalan ia ditabrak oleh mobil dan tewas di tempat dengan banyak berlumuran darah. Tampak para detektif sedang makan bersama di sebuah restoran. Di sini diketahui bahwa nama dari detektif lemah itu ialah Han Mo Gang. Senior Han Mo Gang mengerjainya dengan sengaja memakan sup mata sapi. Melihat seniornya mengunyah sup mata sapi, membuat Han Mo Gang tak tahan dan terhuyung keluar dari ruangan makan mereka. Tak sengaja Han Mo Gang menabrak sehingga menimbulkan keributan dengan segerombolan preman di sana. Akhirnya, terjadilah baku hantam antara para detektif dan segerombolan preman di restoran. Adegan beralih di rumah Han Mo Gang. Tampak pacar Han Mo Gang sedang memasak untuknya. Kemudian Han Mo Gang menuju ke ruangan bawah tanah. Tanpa Mo Gang sadari, pacarnya memperhatikan dirinya dengan tatapan yang sungguh aneh. Kembali ke perempuan berkacamata hitam bernama Kang Haram, sedang berada di dalam pesawat. Tak sengaja kacamata hitamnya jatuh dan diambil oleh bocah perempuan yang duduk di sebelahnya. Kang Haram yang menyadari kacamatanya diambil, meminta kepada bocah perempuan itu untuk mengembalikannya. Akan tetapi, bocah perempuan itu tak mau. Seketika Kang Haram melihat banyak bayangan hitam kematian di dalam pesawat itu. Sontak Kang Haram pun histeris, berteriak agar pesawat tak lepas landas dan menyuruh semua penumpang keluar kalau tidak semuanya akan mati. Kang Haram dikeluarkan secara paksa dari pesawat,
Tanpa bisa berbuat apa-apa, pesawat itu pun terbang. Tak lama setelah itu, beredar berita di televisi bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya tewas. Dikarenakan hal itu, Kang Haram dibawa ke kantor polisi atas dugaan kasus terorisme. Di kantor polisi, terdapat bapak-bapak bersama kekasihnya sedang diinterogasi karena terlibat keributan dengan segerombolan pemuda. Polisi pun menginterogasi Kang Haram karena ia mengetahui bahwa pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Kemudian Kang Haram menceritakan bahwa dirinya memiliki kemampuan bisa melihat bayangan kematian. Polisi itu jelas tidak percaya. Tiba-tiba, seorang perempuan istri dari bapak-bapak yang terlibat keributan dengan segerombolan pemuda itu datang ingin memarahi gerombolan pemuda. Namun ia kaget. Ternyata salah satu dari gerombolan pemuda itu ialah anak dari bos tempat dirinya bekerja, yakni sebuah perusahaan royal asuransi. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Han Ji-suk. Seorang laki-laki berambut pirang mengatakan cukup berikan kompensasi saja kepada si bapak. Mendengar itu, si bapak-bapak marah, menarik kerah baju si rambut pirang. Sontak para polisi melerai namun tak sengaja mendorong istri si bapak-bapak hingga jatuh mengenai Kang Haram. Di saat itulah, Kang Haram mendapat penglihatan perempuan itu sebentar lagi akan mati membeku kedinginan.